Oke, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga, Kak. Aduh, Untuk di pertemuan kedua ini kita mau ngelanjutin bahasan yang kemarin terkait teori suku bunganya. Masih di bab pertama. Kalau kemarin kan kita udah bahas ya gimana fungsi akumulasi dan juga mode function bedanya di mana. Kemudian kita juga udah kenalin uh, tingkat suku bunga efektif. Nah, jadi untuk hari ini pokok bahasan yang akan kita bahas itu yang pertama adalah terkait suku bunga sederhana atau simple interest dan juga compound interest ya atau suku bunga majemuk. Nah, nanti bedanya itu di mana gitu ya. Terus nanti kita juga akan coba bahas nominal nominal rate of interest. Jadi nominal rate of interest ini adalah saat si suku bunganya itu dia dibayarkan beberapa kali di dalam satu periode waktu gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam satu tahun, nah mungkin nanti suku bunganya dibayarkan dua kali satu tahun, atau dibayarkan empat kali, atau mungkin dibayarkan 12 kali. Jadi setiap bulan kayak gitu. Sama nanti yang terakhir kita akan coba lihat bagaimana present value dan juga future value apa bedanya. Ya, nah kita mulai saja. Jadi yang pertama itu adalah simple interest atau suku bunga sederhana. Nah, jadi dalam suku bunga sederhana ini sebenarnya konsepnya adalah jumlah bunga yang kita dapatkan untuk setiap periodenya itu besarnya tetap, yaitu sama, yaitu sebesar I gitu. Jadi kalau nih misal katakanlah di sekarang waktu nol itu saya investasi sebesar satu. Nah, maka pada akhir tahun pertama atau pada waktu pertama di waktu ke satu ya saya akan dapat bunga sebesar apa? Sebesar satu plus I. Jadinya bunganya itu sebesar I. Jadi uang saya yang awalnya dia satu bertambah sebesar I menjadi satu ditambah I gitu. Nah, maka pada tahun kedua dapat lagi nih suku bunga sebesar I gitu ya. Jadi di sini bertambah sebesar I, lalu ditambah lagi suku bunga sebesar I menjadi satu ditambah satu tambah I ditambah I menjadi satu ditambah dua I. Sorry kok dua C. Dua I ya. Dua I. Nah, begitu seterusnya sampai pada waktu ke T, maka uang saya itu menjadi satu ditambah IT. Tuh. Jadi nilai akumulasi dari uang saya pada saat tahun ke T atau waktu ke T itu adalah sebesar satu ditambah I dikali dengan T gitu. Nah, jadi bisa kita tuliskan sebenarnya pertambahan bunganya itu sebagai fungsi AT sama dengan satu ditambah I dikali T untuk T-nya yang lebih dari nol gitu ya. Nah, ingat di fungsi AT ini itu adalah amount function ya ketika kita menginvestasikan sebesar satu. Nah, kalau kita investasinya itu dia sebesar K, maka kita tinggal pakai hubungan yang kemarin yaitu A besar T atau fungsi akumulasi adalah K dikali dengan A kecil T ya, amount functionnya. Di mana tadi si AT-nya ini sudah kita definisikan bentuknya adalah satu ditambah IT yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Yaitu berarti K dikali satu ditambah IT. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya di suku bunga sederhana ini ya simpel saja gitu ya. Intinya adalah bunga yang kita dapatkan itu dia tetap. Jadi uang kita bertambah hanya berdasarkan bunganya saja. Jadi semakin lama ya, maka uang kita akan semakin banyak. Nah, jadi di dalam simple interest atau tingkat suku bunga sederhana ini ya tingkat bunganya itu kalau misalkan tingkat bunga sederhananya itu konstan, ya, dia nggak berarti bahwa tingkat bunga efektifnya itu konstan, gitu. Jadi kita bisa menentukan bagaimana tingkat bunga efektif pada waktu ke N atau pada waktu ke N, yang mana dia dirumuskan dengan I dibagi dengan satu ditambah I dikali dengan N-1. Nah, jadi tingkat bunga untuk periode KN itu bergantung pada si N-nya. Ya, jadi ketika N-nya besar, maka si IN-nya itu menjadi kecil, ya, karena N-nya kan di sini pembaginya ya. Jadi sesuatu yang kita bagi dengan sesuatu yang besar, maka nilainya akan semakin kecil gitu. Nah, jadi dengan kata lain sebenarnya pada pembungaan sederhana tingkat bunga efektifnya itu dia terus menurun. Ya, jadi kalau si AT-nya ini punya sifat di mana A T plus S itu sama dengan AT ditambah AS dikurangin satu untuk setiap T yang lebih dari sama dengan nol dan S sama dengan.
lebih dari sama dengan nol, ya, maka AT itu sama dengan satu ditambah I pangkat T untuk bilangan yang T lebih besar sama dengan nol. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika gitu ya, kan di sini katakanlah kita punya waktu ke nol, ini waktu ke T, lalu ini waktu ke S, oke, T plus S gitu ya. Nah, maka eh, ketika kita mau menghitung bagaimana nilai dari A, T plus S di sini, kalau misalkan nih ternyata nilainya itu dia adalah sama saja dengan fungsi akumulasi atau amount function pada waktu T, kita tambahkan dengan fungsi amount function pada waktu S yang dikurangkan dengan satu ya, kalau misalkan dia terpenuhi, maka sebenarnya fungsi si AT itu bentuknya adalah satu ditambah I pangkat T. Seperti itu. Jadi, eh, kalau dikatakan dia bunga sederhana ya, meskipun misal nanti diberikan diketahui suku bunga sederhananya itu konstan gitu ya, bukan berarti bahwa si tingkat bunganya, tingkat bunga efektif pada periode-periode tertentu itu dia juga konstan gitu ya. Jadi nilainya belum tentu belum tentu sama, tapi bisa aja sama seperti itu. Nah, kita coba lihat contohnya. Determine the accumulated value of an investment of 5 million rupiah over 4 year with a simple interest rate of 10% per year. Oke, berarti apa nih kata soalnya? Tentukan nilai akumulasi dari investasi 5 juta rupiah setelah 4 tahun dengan tingkat suku bunganya itu adalah 10% per tahun. Oke, berarti yang 5 million rupiah ini atau 5 juta ini nilai apa? Nilai awal investasinya ya? Apa itu Iya, simbolnya? K-nya ya. K-nya itu adalah 5 juta ya. Kita pakai juta aja. Nah, juta rupiah. Nah, kemudian di sini katanya over 4 year, berarti waktunya hanya selama 4 tahun. Nah, lalu katanya with a simple interest rate of 10% per year, berarti suku bunganya itu adalah 10% per tahunnya. Nah, berarti pertanyaannya kan adalah accumulated value ya, atau si A4 berarti ya, pertanyaannya adalah A4. Nah, tadi kita sudah punya apa tadi bentukan dari rumus AT-nya? K kita kali dengan satu ditambah I dikali dengan T ya. Nah, berarti dari sini kita bisa dapatkan nilai dari A4 berarti sama dengan apa? 4 dikali 1 ditambah 10 dikali 4. Kok 4? K-nya Eh, tadi berapa? 5 juta ya? iya deh. 5 juta kita Lim- kali satu eh, ditambah 1 ditambah 10% dikali 10% 4. dikali dengan 4. Oke, berarti berapa tuh? 7 juta ya? Atau 6 juta? Coba dihitung. Kan ini ke sini nih 40% jadinya ya. Jadi 1,4. 7 juta ya? Ya enggak? Iya, iya. Nah, 7 juta. Nah, jadi nilai akumulasinya pada tahun keempat itu adalah jadi sebesar 7 juta ya. Lumayan banget. Jadi kayak satu tahun itu dia dapat berapa tuh jadinya? Yang awalnya 5 juta jadi 7 juta. Berarti dalam 4 tahun dia menghasilkan sebesar 2 juta. Berarti 500 ribu ya dalam satu tahun dia dapat bunga. Oke, contoh ini aman ya, paham ya? Iya. Oke, kita coba lanjut dulu. Nah, lalu apa bedanya sih sama si compound interest? Jadi, kalau compound interest ini sebenarnya di mana investasinya itu dan juga bunganya itu diinvestasikan kembali. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misal nih, saya kan investasi sebesar satu pada waktu ke nol. Nah, tentu pada waktu pertama, tadi kan nilainya itu menjadi satu plus I, kan ya? Nah, kemudian eh, pada waktu kedua gitu ya, ini saya mendapatkan bunga lagi, tapi bunganya itu adalah sebesar I dari nilai yang sebelumnya. Jadi di sini saya dapatkan nilainya itu adalah 1 plus I
ya, ditambah dengan I suku bunganya tadi, kita kali dengan nilai satu plus I-nya. Oke. Jadi maksudnya adalah nilai yang tadi, kan dia, kan ini nilai sebelumnya nih, nilai Mm-mm. akumulasi sebelumnya. Nah, dapat bunga lagi. Bunganya sebesar I dari nilai yang sebelumnya itu. Ya, berarti ini kan sama saja dengan kalau saya faktorkan satu plus I-nya menjadi satu plus I, maka ini menjadi satu ditambah yang ini menjadi I. Atau sama aja dengan satu plus I pangkat 2. Gitu. Jadi, nilainya menjadi satu plus I pangkat 2. Nah, begitu seterusnya sampai waktu ke T gitu ya. Kalau misalkan kita pengen tahu berapa nilai akumulasi pada waktu ke T, maka rumusnya tinggal menjadi satu ditambah I dipangkatkan dengan T. Gitu. Itu untuk waktu T. Jadi, secara umum kita rumuskan si amount functionnya tadi adalah satu ditambah I pangkat T. Gitu. Jadi, itu berlaku untuk setiap T yang lebih dari sama dengan nol. Nah, jadi dari sini kita dapat fungsi akumulasinya ya. Kalau misalkan kita investasinya sebesar K, sama tadi konsepnya AT itu akumulasi adalah K kita kali dengan Oke. amount functionnya. Jadi dikali dengan satu ditambah I dipangkatkan T. Seperti itu. Jadi konsepnya adalah kita, jadi uangnya kita itu terus dibungakan kembali gitu. Jadi beda sama bunga sederhana yang hanya mendapatkan bunga aja. Tapi kalau di kondisi bunga majemuk ini dia bunga yang didapatkan itu diinvestasikan lagi. Gitu. Jadi uang kita yang sebelumnya bertambah dengan bunga lalu dibungakan lagi begitu seterusnya. Jadi berkembang dengan lebih cepat dan lebih besar. Nah, sama halnya